Baik. Umu kita mulai ya, Abu wa Umu. Kalau yang hadir ada Abu, kita akan mulai. Kita mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Fadli sebagai kepala sekolah dan pengelola Khairul Ummah, yang kami hormati dan sayangi para umahat dan Abu ya STP Khairul Ummah kelas 4 Khalid bin Walid. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur sehingga kita bisa menghadiri agenda rapat kita pada pagi hari ini. Yang insya Allah agenda ini sangat penting ya umum. Yang kedua, saya tak lupa mengucapkan salam dan salam kepada Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliaulah pendobrak zaman juhala, beliaulah pionir pendidikan utama dan panutan kita sampai akhir zaman nanti. Baik Abu wa Umu, alhamdulillah agenda hari ini insya Allah ada 2 agenda, yaitu tentang penjelasan mau dibawa kemana anak-anak kita ini nanti kelas 4. Karena emang kemarin saya mohon maaf sebelumnya sudah minta buru-buru kepada umum semua untuk mengumpulkan KK, KTP, akte, foto, itu karena terkait dengan Dapodik Ananda semua. Baik, sebelumnya mungkin saya akan merefresh ulang keterangan dari Ustadz Akrom tentang PKBM, tapi nggak secara menyeluruh ya, Bapak Uma. Akan saya share dulu. Kelihatan nggak Kelihatan Ustazah. Mana ini? Kelihatan sudah. Nah, ini kemarin kita sudah bahas bersama dengan oleh Ustadz Akrom ya tentang PKBM. Cuma saya sedikit mereview gitu PKBM ini apa sih gitu kan. PKBM ini adalah pusat kegiatan belajar masyarakat, di mana saat ini kalau di Depok sendiri itu yang bagus ya, mungkin banyak, tapi yang aktif itu masih ada 4 atau 5 PKBM di daerah Depok ini. Nah, bidang-bidang PKBM itu ada 3, yaitu yang pertama tentang pendidikan, dan yang kedua wirausaha dan pemasaran, yang ketiga kemitraan dan informasi. Nah, tapi yang saya bahas ini tentang pendidikan, karena ini terkait dengan anak-anak kita, yaitu tentang pendidikan. Kegiatan PKBM itu ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan pembelajaran dan kegiatan non-pembelajaran. Nah, di sini saya hanya fokus di kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan ini ada 5, PAUD, kesetaraan paket A, B, dan C, keaksaraan, kursus pendidikan perempuan. Tapi tetap poinnya saya adalah di kesetaraan paket A, B, dan C. Karena kita setara dengan saat ini SD ya, jadi kita fokusnya ke paket A, B, dan C. Baik, kita lanjutkan dulu umum. Nah, layanan PKBM itu mungkin apa saja? Ternyata layanan ini ada keaksaraan, ada kesetaraan paket A, B, dan C, ada kelompok bermain, taman pengasuhan anak, ada pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Nah, tapi tetap kami fokus di kesetaraan A, B, dan C. Kenapa? Karena yang inilah yang mungkin saat ini yang harus kita bicarakan, bahwa kalau kita bahas PKBM, mungkin dulu gitu ya, mungkin zaman masih tahun bernama 2002, mungkin ya 2007 lah yang saya baru kenal PKBM, itu mungkin masih negatif. Tapi alhamdulillah sekarang PKBM ini setara dengan
SD. Kenapa saya bilang setara dengan SD? Karena walaupun kita nantinya nginduk PKBM, kita akan tetap mendapatkan ijazah, tetap akan mendapatkan NISN. Nah, NISN inilah nantinya kemudian Abu yang akan kita gunakan mendaftar ke sekolah jenjang berikutnya, ke SMP ataupun SMA. Tapi jangan khawatir, apakah hanya negeri, apakah hanya swasta saja yang diterima, tidak. Ketika kita menggunakan paket A ini, kita bisa ke sekolah negeri, kita bisa ke SMA negeri, bisa ke swasta, bahkan ke pesantren bisa kita gunakan ini. Bedanya apa? Bedanya hanya letaknya di ijazah paket A, SD, ijazah SD atau ijazah MI. Nah, bagaimana kalau kita untuk materinya? Kalau PKBM ini adalah diserahkan sepenuhnya ke kami. Jadi mereka tidak memberikan buku paket, tapi kalau kita masuk ke dalam instansi tertentu, mau tidak mau kita harus ikut aturan instansi tersebut, kita harus beli bukunya, dan kita adalah punya visi misi sendiri Khairul Ummah ini, dan juga punya modul tersendiri. Jadi kalau kita pikir-pikir, kalau kita masuk instansi SD ataupun MI, kasihan anak-anak nanti berat bebannya, mana ngejar target hafalannya, dan modul yang kita sampaikan juga ada, dia harus kejar materinya di Jiknas maupun Depak. Nah ini ya kita perbandingan ketika kita masuk ke SD atau MI. Kalau di PKBM tidak diserahkan ke kita, hanya nanti di kelas 6 ada PM materi yang untuk diujikan. Nah itu, kenapa saya mengajak umur yang Abu rapat, karena kemarin sebelumnya kan saya pernah bilang bahwa kita akan menginduk ke SD Al-Aqsa ya. Nah, alhamdulillah Umur Abu, kepala sekolah SD Al-Aqsa dan yayasannya serta para gurunya, mereka welcome banget, mereka menerima kita dengan senang hati. Bahkan sampai hari Senin kemarin kita ke sana untuk menyerahkan data anak-anak kita. Mereka sangat senang, tetapi terkendalanya bukan dari pihak sekolah SD Al-Aqsanya, tetapi dari pengawasnya. Ternyata kami Khairul Ummah itu tidak bisa menginduk ke SD Al-Aqsa ataupun SDIT atau SD mana lainnya. Ketika saya tanya kenapa ke pengawasnya, karena kita belum mempunyai izin operasional. Saya tanya, membuat izin operasional itu tidak mudah, semudah yang kita bayangkan gitu. Ternyata memang itu prosedurnya. Kalau kita mau tidak ada istilahnya kita nginduk data kita ini tidak boleh. Itu kami juga mungkin karena ini ganti pengawas lagi, jadi ganti kebijakan kalau kata Bapak Kepala Al-Aqsa kemarin. Jadi mereka juga, beliau minta maaf ke kami karena sudah menjanjikan oke, ternyata dari pengawasnya tidak mengizinkan sama sekali. Bahkan pengawasnya bilang begini ke kami, kalau memang kita mau maksa menginduk di Al-Aqsa, silakan tutup SD Khairul Ummah. Itu pengawas bilang gitu kemarin. Kita berpikir ulang lagi gitu kan, apa kita masih mau gitu mencari terus ke SD, berusaha lagi ke SD terdekat gitu kan. Tapi dengan kondisi yang sudah pengawas katakan tadi, bahwa ketika kita akan menginduk juga tidak bisa karena tidak ada izin operasionalnya. Sedangkan izin operasional itu tidak setahun 2 tahun, karena saya ingat banget SD Asalah sampai sekarang masih proses dalam izin operasionalnya begitu. Jadi kemarin itu kami sempat ya diskusi panjang lebar dengan Al-Aqsa dan juga pengawasnya ya lewat telepon Abdullah Umum, tapi ternyata memang pengawas tidak mengizinkan sama sekali kecuali memang kita tutup seperti itu. Nah, jadi kalau ada rasa ketakutan kita terhadap PKBM tidak ada pelindungnya ya, padahal PKBM sudah insya Allah sama. Pembinaannya ini dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan Provinsi. Ini adalah ada di
Diknas gitu. Kalau PKBM itu Diknas ya. Jadi kita insya Allah ada semua ini gitu. Bagaimana dengan NISN ini? Nah, NISN ini adalah kaitannya dengan data anak yang akan masuk Dapodik. Nah, itu bagaimana terkait dengan anak akan dapat NISN ketika KK, akte, KTP orang tua itu ada, insya Allah ada mudah dapat NISN. Tapi kan kita sudah kelas 4, kita berpikir, kami dari sekolah berpikir ini harus segera diputuskan karena memang sudah biar anak-anak dapat nomor NISN itu, begitu Abu. Mungkin dari Ustaz Fadil ada tambahan atau bagaimana? Jadi seperti itu. Jadi kami sudah mengupayakan kembali ke Al-Aqsa, ternyata dari Al-Aqsa bukan dari Al-Aqsanya, tapi pengawasnya yang benar-benar menolak kami karena kami ya tadi belum ada surat izin operasional. Kalau ada surat izin operasional kan berarti harus gedungnya akan dilihat, terus ada pusakaannya. Nah, seperti kita buat SD benar seperti itu. Nah, ini kan butuh proses panjang gitu. Dan kami berpikir Khairul Ummah itu kalau masuk SD kasihan anak-anaknya karena pelajarnya akan semakin banyak. Akan ada dua madrasah dari Diknas iya, dari KU sendiri iya. Seperti itu. Dan Khairul Ummah saya punya sendiri visi misi sendiri ya Ustadz ya. Jadi monggo kita sekarang saya serahkan ke orang tua ini bagaimana gitu. Tapi kami sudah usaha ya untuk masuk ke SD terdekat, tapi tetap ya seperti itu kemarin hari Senin kejadiannya. Seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan Abu Umar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustazah. Jadi kalau memang belum ada izin operasional, nanti anak-anak pas ujian kelas 6 bagaimana, Ustazah? Jadi begini Bu Nyai, kalau tidak ada izin operasional, kita ikut PKBM, itu anak-anak bisa ikut ujian. Tetapi ijazah tetap dapat ijazah paket A. Dan itu bisa kita pakai, Anda kata mau ke Ibnu, mau nusin ke Gontor, itu bisa kita pakai. Atau ke negeri juga bisa pakai. Nah, ijazah paket ABC ini juga kita bisa pakai nanti ketika kita kuliah ke perguruan tinggi negeri. Ini juga ada dari Khairul Ummah Bogor, beberapa siswa paket C ya kalau SMA itu alhamdulillah keterima di negeri Unibra, IPB itu keterima mereka. Situ punya. Sebenarnya nggak ada kendala kalau kita minduk ke PKBM seperti itu. Tetap akan ada ujian. Yeah. Terus dengan Khairul Ummah yang lain itu ada izin operasional ya belum? Kalau PKBM kita kalau dasar PKBM insya Allah sudah ada. Jadi kita PKBM tadi punya pusat kegiatan belajar masyarakat itu. Kalau Khairul Ummah yang lain ya, di Indonesia itu adanya PKBM, memang ada yang SD ya Ustadz, ada yang masuk ke SD juga gitu. Tapi kalau kami berpikir saat ini kalau kita masuk ke instansi tertentu, kasihan anak-anak kami yang harus ditil dengan 2 mata pelajaran, nah itu kita pikir gitu karena nanti akan keteteran hafalannya, terus pelajaran dari modul kita sendiri seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, Ya mungkin ini untuk mempertegas, jadi Khairul Ummah Depok ini tidak menginduk kepada SD Al-Aqsa, tapi akan menginduk kepada PKBM, begitu ya Ustazah ya? Iya, iya Ibu. Ya, insya Allah sih selama pengalaman saya, Ustazah, 3 orang kakaknya Amira ini keluaran dari PKBM gitu ya. Waktu saya mendaftarkan sekolah, kakak yang pertama ini memang di sekolah swasta, tetapi dia berhenti sekolah di kelas 4. Jadi 5-6 itu tidak sekolah dan saya ikutkan PKBM. Kalau yang 2 lagi,
kakaknya ini pada saat saya mendaftar di sekolah itu memang dia programnya dengan PKBM, karena dengan PKBM itu berarti sekolah bisa mengembangkan kurikulum sekolah, unggulan sekolah itu ya, tidak seperti sekolah-sekolah lain, karena kan yang kita lihat bahwa kita memilih Khairul Ummah ini adalah atas program unggulannya gitu ya. Nah, saya sih dari saya pribadi saya setuju dengan dimasukkannya Khairul Ummah kepada PKBM, karena apalagi jenjang SD gitu ya, yang insya Allah masih jauh untuk tahapan SMP, SMA gitu, dan sejauh ini tidak ada masalah dengan ijazah PKBM. Mungkin itu aja sharing saya, Ustazah. Terima kasih. Jazakillah khair. Ya, emang itu salah satu program PKBM kita, kurikulum kita itu istilahnya ya bisa kita unggulkan dan nggak double ketika masuk ke Diknas. Jadi kasihan juga anak-anak kita acak-acak kalau harus belajar materi Diknas atau Depak, harus dari Khairul Ummah sendiri gitu. Ya, terima kasih Umu. Ada masukan lagi, Ummahat? Ya. Ya, oleh Ustaz Fadli mungkin ada suatu masukan, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ummahat dan abu, alhamdulillah. Jadi untuk mempertegas lagi bahwasanya kenapa kita lebih cenderung ke PKBM, karena kita itu kurikulum kita itu nggak mau diacak-acak gitu. Jadi toh nanti akhirnya di kelas 6 itu sama nanti kedudukannya, karena kurikulum kita itu sudah kita kita sudah mengcombine. Jadi pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan untuk anak SD itu sudah kita susun gitu. Jadi ketika keluar tuh sama aslinya. Nah, kemudian di PKBM sendiri itu untuk waktu belajarnya, untuk peraturan yang terbaru itu 3 kali dalam seminggu. Nah, sedangkan kita itu 5 gitu. Jadi kita itu non formal tapi formal ininya udah gitu. Jadi seperti sekolah biasa, hanya cuma di ijazah saja. Karena kita itu ingin kurikulum kita sama program tahfidnya itu terkejar gitu. Soalnya kalau nanti kita ke entah di SJIT itu double nanti anak kita. Tahfid iya, kurikulum dari Khairul Ummah iya, kemudian dari Diknas juga iya. Jadi kasihan, terbebani nanti. Sekarang saja ya kalau dari kurikulum kita saja itu bagaimana anak kita, apalagi dibebani lagi nanti pelajaran dari Diknas itu lebih berat lagi nanti. Kasihan nanti nggak terkejar semua, Diknas nggak kejar, tahfidz juga nggak terkejar, kemudian kurikulum kita nggak terkejar, jadi nanti akan tidak tercapai apa yang kita inginkan, begitu. Mungkin itu. Ya. Mungkin ada lagi ummahat atau ada masukan? Karena kami kalau emang kita putuskan di PKBM itu rencana kami untuk saat ini adalah menginduk ke Al-Aqsa ke Jakarta Utara. Tetapi kemudian kami akan mengurus izin sendiri PKBM ini, karena kami kemarin dapat kontak distrik dari Diknas yang mengurus PKBM ini. Jadi insya Allah dengan jalannya ini kami akan mengurus surat ini. Nah, untuk kelas 4 ini kita akan kemungkinan kita mengirim dulu Ustadz ke Jakarta Utara, ke PKBM Jakarta Utara, seperti itu umum. Ada masukan ummahat? Ustazah Ana mungkin?
Assalamualaikum Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz dan Ustazah, saya mau nanya, di SD Khairul Ummah yang lain tadi disebutkan kan sudah ada yang berstatus SD juga ya Ustadz. Kalau kita menginduk ke SD tersebut, apa bisakah tidak Ustadz? Gitu. Jadi maksudnya ada SD-nya gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, makasih Umu Zara. Ada, tapi di Lampung Umu tempatnya. Oh jauh ya. Baik. Ada di Bogor ada 2, yaitu Khairul Ummah Bogor Barat sama Khairul Ummah satu lagi. Beliau di yang satu lagi itu MI. Tapi Khairul Ummah Bogor Baratnya tidak menginduk ke MI-nya. Beliau menginduk di KBM Jakarta Utara. Seperti itu. Yang punya pusat. Yes. Oh berarti KU Pusat juga sama ya Ustaz? Menginduk di Jakarta Utara. Itu. Jakarta Utara tuh apa? MI juga? PKBM juga Oh PKBM juga. Iya. Yang kemarin Ustadz Akrom. Oh iya baik. Gitu. Nah kalau waktu kita kumpul pengelola se-Indonesia, waktu itu dibahas itu baiknya bagaimana Ummul Khair, kita itu Khairul Ummah itu masuk ke ke Diknas, ke Depak atau PKBM, mana yang baik. Nah kalau masukan beliau itu yang pertama itu diserahkan kepada cabang. Nah tapi kalau saya sendiri pribadi itu kalau bisa itu ke PKBM karena kurikulum kita itu nggak akan diacak-acak nanti. Oh nanti itu sama itu nanti keluarnya sama nanti sama SD biasa. Ya, dan kita plus dapat berbasis akidah, kemudian dapat tahfidz juga. Nah kemudian toh kalau seandainya pahit-pahitnya kalau seandainya itu orang tua meminta ke SD atau MI itu pahit-pahitnya ke MI itu masih bisa dikomben sedikit tapi itu tetap masih agak berat gitu tapi masukan beliau itu PKBM itu yang paling aman begitu karena PKBM sendiri nggak ada buku modul kan jadi serahkan ke sekolah masing-masing seperti itu. Sama ini PKBM Palembang itu PKBM terbaik di Palembang ya Ustaz ya. Itu karena dengan kesiapan modulnya ada, jadi terbaik PKBM di Palembang itu. Jakarta Utara pun kalau kemarin waktu kita ketemu sama Ustaz Akrom, tes. Bentar, biarin dulu. Ya. Sudah, Tadi keputus kayaknya Ustazah, udah sih. Ya, jadi kalau Ustadz Akram juga itu waktu kita ketemu beliau itu juga cerita bahwa sebetulnya Khairul Ummah PKBM itu diminta sama Depak itu untuk MI, tapi beliau menolak karena tadi itu mungkin kurikulumnya nanti dacak-acak terus harus menggunakan kurikulum dari Depak sendiri, nah seperti itu. Ini sih kalau kami sih inginnya sih meringankan anak-anak ya Ummahat karena emang anak itu kan harusnya senang sekolah tanpa beban gitu kan seperti itu. Ya ada lagi Nah ya. Saya mungkin mencoba membaca kekhawatiran orang tua ya, kekhawatiran orang tua termasuk saya juga di sini posisinya sebagai orang tua, kekhawatirannya kan mungkin 2 karena ini berkaitan dengan anak-anak yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Apakah kalau kita PKBM nanti ijazah itu akan diterima oleh semua sekolah gitu ya, karena mungkin tidak semua anak-anak akan melanjutkan ke pondok misalnya, atau tidak semua anak-anak akan melanjutkan ke sekolah swasta ya, sekolah Islam. Mungkin ada yang ada rencana masuk ke sekolah negeri dan lain sebagainya. Nah mungkin tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya oleh Ustazah Atikoh bahwa ijazah paket A kalau SD ini itu
bersama supaya tidak ada keraguan, mumpung di forumnya forum orang tua, gitu, bahwa ijazah itu berlaku dan diterima untuk semua terkait itu tadi juga sudah disinggung ya, bahwa terkait dengan prestis mungkin ya. Kok anak saya dapatnya ijazah paket gitu, padahal sekolahnya bagus, anak saya pinter dan lain sebagainya. Nah mungkin itu juga yang dikhawatirkan orang tua, dan kalau itu mungkin lebih ke posisinya kepada kita orang tua masing-masing ya, dalam artian kita tujuan awal memasukkan anak-anak ke Khairul Ummah itu untuk apa gitu kan, di awal sudah disampaikan ya, kurikulumnya seperti apa, kemudian target pendidikannya apa gitu. Mudah-mudahan ummahat semuanya juga sudah cukup jelas gitu, sehingga kalau saya pribadi sebagai orang tua tidak mempermasalahkan terkait dengan apakah anak saya lulusan PKBM atau sekolah negeri, karena insya Allah itu tidak menjadi standar penilaian kualitas anak kita itu cuma paket gitu, nggak seperti itu gitu. Insya Allah itu, dan mungkin ummahat sekalian juga kalau masih ada yang kurang jelas terkait dengan PKBM gitu bisa googling juga ya. Tahu saya sekolah-sekolah yang punya visioner ke depan terkait dengan kurikulum pendidikan, kemajuan, termasuk punya harapan besar potensi anak-anak itu bisa termaksimalkan di sekolah, ya biasanya akan memilih PKBM. Termasuk sekolah internasional pun ada yang memilih PKBM. Kenapa? Karena itu tadi seperti Ustadz sampaikan, kurikulumnya bisa bebas dalam artian sesuai dengan yang mau ditargetkan itu apa fisik anak-anak. Dan saya juga mau berbagi sedikit, kebetulan anak saya juga di KU, tapi bukan KU Depok ya, yang pertama itu di KU Keranggan. Ini pengalaman anak-anak siswa KU Keranggan yang sebelumnya nginduk ke sekolah umum. Jadi tahun ini, dari tahun lalu dan tahun ini, anak saya kebetulan sekarang kelas 6, itu akan menginduk juga ke KU Jakarta Utara. Nah, kakak kelas sebelumnya itu menginduk ke MI, ya, MI, dan beban pelajarannya luar biasa. Jadi begitu masuk kelas 6 itu tidak ada waktu gitu. Jadi bahkan bisa dibilang anak-anak itu hanya bisa apa yang diharapkan oleh KU itu maksimal kelas 5. Begitu kelas 6, beban pelajarannya yang kita biasanya di KU hanya 6 dan 7 sampai kita kelas 6 gitu ya, itu bertambah dengan mata pelajaran dari sekolah umum yang harus dipelajari, sehingga bahkan pada saat COVID ya 2020 awal itu sampai mengadakan dipaksa offline karena pendalaman materinya nggak bisa online, sampai seperti itu. Jadi saya melihat di anak-anak itu betul-betul beban. Jadi mereka ujiannya itu banyak banget ya, ujian nasional, ujian sekolahnya kan 2 jadinya, nginduk ke sana, ke MI yang diikuti, terus kemudian dari KU juga ada dari ujian mata pelajaran yang harus selesaikan. Jadi beban ke anak itu luar biasa gitu ya. Kemudian juga beban ke orang tua ya, ini saya sharing aja, beban ke orang tua gitu. Saya melihat para orang tua itu harus belajar mondar-mandir dari ke KU terus ke sekolah umum, itu juga mungkin faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan sebagai orang tua ya, terutamanya memang kalau saya sendiri concern di anak gitu ya, terutama ke anak, bagaimana dia tidak menjadi beban, dan harapan saya ketika anak-anak masuk ke Khairul Ummah itu sesuai dengan visi dan misi di awal gitu, target pembelajaran di KU bisa terpenuhi gitu ya, anak-anak juga senang dalam belajar sehingga tidak menjadi beban gitu. Jadi insya Allah kekhawatiran kita terkait dengan anak-anak nanti akan kemana gitu ya, tadi sudah Umu Amira tadi sudah menyampaikan ya dengan sangat jelas, bahkan beliau sudah berpengalaman terkait dengan anak-anak beliau yang di PKBM gitu. Mungkin bisa disampaikan Umu Amira anak-anaknya sekolah di mana gitu ya. Jadi kita juga punya gambaran bahwa PKBM itu mungkin kalau tadi Ustazah Atiko bilang 2017 ya, kalau mungkin pada masanya kita gitu ya, ijazah dari sekolah negeri dan lain begitu sesuatu banget gitu ya. Tapi kalau ke sini trennya itu udah nggak lagi begitu. Bukan trennya itu anak itu ijazahnya harus sekolah A, sekolah B, itu bukan gitu ya, bukan seperti itu lagi. Tapi pendidikan itu sudah mulai orang tua itu menyadari pendidikan ke anak itu harusnya seperti apa gitu, apalagi dengan kita sebagai seorang muslim pasti punya visi misi ke anak itu untuk apa yang didapatkan
hal-hal prioritas yang kita inginkan terhadap anak-anak kita. Ya, mungkin itu saja Ustadz dan Ustazah Atika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya mau menjawab tadi pertanyaan Umu Tamam ya. Jadi pengalaman anak saya itu yang pertama memang di SDIT biasa gitu ya, tapi karena dia punya kendala dengan psikologi sehingga kelas 4 itu berhenti sekolah gitu ya, nggak mau sekolah gitu ya. Jadi kalau mau berangkat sekolah itu mual, pusing, dan lain-lain gitu. Setelah kita ngobrol, intinya dia nggak mau meneruskan sekolah. Nah, kelas 5, kelas 6 itu di rumah saya memberikan apa yang dia suka gitu. Misalkan dia pengen piara cupang gitu ya, karena laki-laki ya. Oke, piara cupang, dikasih tanggung jawab yang memang fokus kepada minatnya gitu ya. Nah, untuk pembelajarannya saya ikut sertakan di PKBM di daerah Brimob gitu ya. Alhamdulillah kan itu 1 tahun terakhir dan pembelajaran waktu itu kalau untuk yang awal itu bisa artinya modul kita bawa pulang, terus nanti pertemuannya ada seminggu sekali atau seminggu 2 kali menjelang ujian dan itu bentuknya latihan-latihan soal. Jadi kalau sudah di situ, selain PKBM saya persiapkannya dengan bimbel untuk si anak bisa mengikuti. Tapi itu pun di kelas 6 aja, kelas 5 enggak gitu ya. Nah, untuk latihan-latihan soal itu dia kalau udah mepet begitu biasanya kita berikan dengan latihan-latihan dengan kunci jawaban. Jadi karena dia terbiasa dengan soal, oh jawaban yang benarnya ini, jadi itu cukup terekam gitu. Ketika dia mengikuti ujian ya alhamdulillah gitu, bisa juga untuk mengikuti ujian gitu. Dan sekarang sudah yang pertama ini sudah di tingkat SMA gitu ya, di SMK Peternakan Subang. Yang kedua dan ketiga itu memang pada awal saya mendaftarkan sekolah itu punya konsepnya PKBM gitu di Teknonatura gitu ya. Jadi dia kan memang keunggulannya kepada teknologi sekolah alam, tapi untuk pelajaran Islam itu biasanya dengan diskusi, praktek gitu ya, langsung aplikasi gitu. Terus untuk hafalan dan itunya tetap terbangun karena mereka sistemnya motivasi gitu. Jadi kalau untuk yang kedua ini, untuk capaian target hafalan meskipun di sekolah yang seperti itu, dia bisa sampai 3-4 juz gitu. Nah, memang menyesuaikan anak. Nah, di situ saya lihat memang sekolah mengarahkan lebih kepada minat dan bakatnya anak gitu ya. Jadi sekolah mengembangkan kurikulum, meskipun tadi seperti Ustazah Atiko sempat ceritakan, tapi terus didesak, akhirnya saat ini di bawah Depak, tapi kurikulum berlepas dari Depak. Jadi itu deal-dealan antara Depak dan Teknonatura, sehingga mereka karena tidak mengikuti kurikulum Depak, tidak mendapatkan dana BOS. Ini sedikit gambaran tentang Teknonatura sendiri. Dan alhamdulillah karena 2 tahun terakhir kemarin mereka bisa mengadakan ujian sendiri. Jadi tidak lagi menginduk kepada PKBM, tapi kurikulum yang saya lihat sampai sekarang itu masih dengan kurikulum mandiri gitu, tidak menginduk, tidak ada kaitannya dengan Depak gitu. Memang dikejarnya itu di 6 bulan terakhir, Ustazah. Jadi saya pikir anak-anak bisa mengejar di 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir kelas 6. Jadi memang sayang kalau kita melewatkan ini anak-anak kita di kelas 4 ya, 4, 5 dengan kurikulum sekolah lain. Itu sayang gitu. Jadi kalau memang dipersulit dengan birokrasi, pengurusan dan lain-lain,
saya sih lebih memilih kepada PKBM gitu ya, karena sejauh ini perkembangan ijazah yang dikeluarkan PKBM itu jauh lebih baik daripada dulu gitu ya. Sudah diterima di SD negeri, SMP dan perguruan tinggi negeri, bahkan kakak kelas yang di Tekno ini ada yang diterima di ITB, ya di ITB juga, meskipun jalur prestasi gitu. Jadi saya rasa nggak ada masalah gitu ya. Mungkin itu aja sharingnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Amira sama Ustazah Ana sudah memberikan masukan. Jadi alhamdulillah ya, kemarin juga saya waktu berbincang dengan Jakarta Pusat, Ustadz siapa namanya? Jadi di pengelola Jakarta Pusat itu mengatakan bahwasanya Hilang Ustadz suaranya. Sudah terdengar Ummahat? Sudah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah kemarin itu saya sempat berbicara dengan Ustadz ya, pengelola Jakarta Pusat. Jadi ketika beliau berbicara tentang PKBM, ternyata itu hampir di Jakarta, sekolah-sekolah internasional itu hampir semua pakai PKBM. Karena mereka mempunyai kurikulum tersendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat juga di Depok itu seperti Kutab. Ya. Di sini juga di dekat kita itu ada Nur Iman, itu sekarang PKBM juga. Jadi karena mereka mempunyai kurikulum tersendiri gitu. Jadi agak leluasa gitu. Jadi ya nanti kalau seandainya Abu dan Umu masih masih perlu informasi lagi, mungkin kami bisa mengundang dari Diknas PKBM-nya. Itu bagaimana? Untuk menjelaskan tentang PKBM ini. Biar meyakinkan. Atau kita voting, jadi kalau seandainya sekarang udah ACC semuanya, ya kita langsung urus gitu. Jadi nggak berlarut lagi. Kalau masih ada keraguan lagi, ya kita akan mengundang kalau ini. Mungkin sudah Atiko? Ya, mungkin juga kita bervoting aja ya Ummahat, atau kalau memang kita ada yang kurang setuju atau bagaimana, ya kata Ustaz Fadli, kita akan coba mengundang dari Diknas yang bagian PKBM itu mungkin, atau bagaimana, atau ada masukan dari yang lain, Egan, Rania, Ustazah Iva, Dimas, Siva, Zidan, Fadli, Zahra, Nafeza, Mangga, Afnan. Ya, kalau memang masih ada yang keberatan, memang kita akan, insya Allah kita akan mengundang yang beliau itu punya dipaham lagi ya mungkin tentang PKBM dan SD. Mungkin kita akan berusaha untuk mencarikan orang Diknas untuk memberikan meyakinkan itu. Bagaimana Ummahat semua? Kalau emang setuju ya kita voting, karena kami akan segera urus untuk Dapodik Ananda semua gitu. Kalau emang masih ada yang belum setuju saat ini, ya kita akan mencarikan solusi jalan, yaitu mengundang dari pihak Diknasnya gitu. Karena emang kami sudah berusaha ke Al-Aqsa juga, ternyata bukan Al-Aqsanya, tapi adalah dari instansinya, dari pejabatnya pengawasan yang memang tidak membolehkan. Ya. Bagaimana Ummahat semua? Kalau saya sih insya Allah nggak menjadi masalah ya Ustazah ya tentang PKBM ini, karena emang di Jakarta saya udah tahu pengalamannya kurang lebih sedikitnya Ustazah, jadi insya Allah saya nggak keberatan, nggak bermasalah kalau saya pribadi Ustazah. Ya, jazakallah khair Umum. Saya juga sih Ustazah, kebetulan sebelumnya sebelum masuk Khairul Ummah ini kan kita cari-cari dulu PKBM itu apa. Udah sedikit banyak ada webnya kan di tentang PKBM itu.
Itu udah dijelaskan di situ sih. Kami sih ikut aja insya Allah. Cuma tadi pertanyaannya, apakah Khoirul Umah yang lain ada yang SD, ternyata di Lampung jauh. Ya nggak apa-apa juga. Itu aja sih Ustazah, kami sih ikut aja keputusan terbaik. Insya Allah jika memang harus PKBM, tidak apa-apa. Tidak ada masalah gitu ya. Apalagi setelah dengar sharing dari Ummu Amira dan Ustazah Ana, itu detail sekali. Alhamdulillah menegaskan dan menambah ketenangan gitu ya. Jazakillah khair Ustazah Ana dan Ummu Amira. Jazakillah khair. Ya, atau Ummu Egan, Ummu Fadil, ada Ummu Ustazah Ifa, Ummu Uti Ibnu, Hunyai, Munafiza, mangga. Jadi kalau ada ini sama enak nih kita gitu kan. Ada mau nambah mangga? Ya, Ummu Sifa, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, kalau menginduk masuk dengan PKBM, ujiannya di tempat Khoirul Umah atau kita ke sana, anak-anak nanti? Kalau online, kita di tempat Khoirul Umah Depok. Tapi kalau offline, kita berarti harus ke Jakarta Utara. Itu nanti kita teknisnya bagaimana, nanti kita akan bahas. Kalau itu offline, gitu. Kalau kita sendiri, mendirikan sendiri, berarti kita di sini sendiri, gitu. Seperti itu ujiannya. Insya Allah kalau saya, Ustadz dan Ustazah sudah pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Insya Allah kami ikut aja. Jazakillah khair. Ya, yang lain ada masukan Ummahat? Saya Ustazah Tiko. Ya, silakan Ustazah Ifa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah atas penjelasannya Ustaz Fadli, Ustazah Atiko terkait dengan masa depan anak-anak kita gitu ya. Jadi untuk SD, untuk menginduk ke SD itu sudah diupayakan dan ternyata memang terkendala dan kita belum bisa mencari izin operasionalnya ya, belum bisa mendapatkan itu secara cepat gitu. Jadi KU sendiri memilih ke depannya itu sementara untuk menginduk di PKBM ya. Ya, alhamdulillah saya juga sudah terbayang gitu ya bahwa PKBM yang dahulu sama yang sekarang itu memang ada perbedaan gitu ya. Dan saya juga mulai cek-cek lagi di website itu seperti apa. Dan tadi juga yang sudah disampaikan oleh ummahat yang lain, jadi semakin tergambar. Namun untuk keputusan karena walinya itu adalah saya dan abunya, jadi saya belum bisa memutuskan saat ini gitu ya, walaupun nanti akan di voting monggo. Saya minta waktunya nanti hasil rekaman ini saya sampaikan ke Abu Fikar dan kami musyawarah kembali. Ya. Seperti itu Ustazah. Ya Ustazah Ifa, jazakallah khair. Dari Ummu Egan, Ummu Najmah, Ummu Jidan, Ummu Fadil, Ummu Nafiza. Kamu Aisyah sudah memberikan barusan juga sudah chat di kami. Bagaimana? Ya, gimana Ibu Nyai, para ummahat yang lain? Atau emang kalau emang masih ada sedikit ada keraguan, insya Allah kita akan kita akan mengundang dari Dignas. Saya akan usahakan untuk menghadirkan beliau di agenda kita. Tapi agenda ya mungkin September ya, kita akan upayakan di September ini sama beliau. Saya akan carikan kalau masih ada yang berat gitu kan, karena emang
kami ini pinginnya bersama gitu, misalnya sepakati bersama itu umahat semua. Kalau memang sampai saat ini kita masih ada yang belum ada keputusan, tidak apa-apa. Mungkin kami akan masuk ke pembahasan yang kedua itu tentang program tahasus umat semua. Tahasus ini adalah program mabit seperti semi pesantren ya, yang akan dilakukan, rencananya akan dilakukan di Khairul Ummah ketika nanti bulan Oktober, rencana awalnya bulan Oktober. Tempatnya itu adalah di Khairul Ummah sendiri atau tempat lain, tapi karena kondisi ini mungkin kita di tempat Khairul Ummah. Nah, tahasus ini adalah tujuannya itu untuk memungkinkan hafalan Ananda ya, agar tercapai jumlah hafalannya, target hafalannya, menambah hafalan baru atau ziyadah baru. Nah, ini yang program tahasus. Nah, ini kapan pelaksanaannya? Bagaimana? Lah, pelaksanaannya sendiri adalah Ananda akan mabit selama 3 hari 2 malam. Di hari Jumat, Sabtu, Ahad. Kita akan adakan sebulan 2 kali berarti. Jadi programnya belajarnya adalah motivasi tentang menghafal Quran dan hanya menghafal Al-Quran, halaqah Quran. Itu yang kita akan ajarkan ketika program tahasus ini. Nah, nanti segitu dari bangun tidur sampai apapun itu nanti kita akan share ke orang tua apa aja gitu. Yang penting ada Al-Quran untuk menghafal ziyadah Al-Quran. Nah, ini program tahasus. Nah, kenapa kita ingin mengadakannya dari semester ini? Karena kita ingin mencapai target tadi hafalannya anak-anak kita. Seperti itu. Nah, untuk pembiayaannya bagaimana? Tahasus ini adalah beda dengan uang SPP. Karena mereka ada makan sehari 3 kali, terus uang infak ke para asatidnya yang mendampingin anak-anak selama 3 hari di Khairul Ummah. Jadi ini adalah program semi pesantren sih saya bilangnya gitu, semi pesantren, anak-anak dihafal Al-Quran, diberi motivasi tentang apa seperti itu. Nah, ini adalah gambaran tahasus yang akan kita lakukan di bulan Oktober setelah UAS rencana setelah UTS seperti itu. Hilang lagi suaranya. Ya, masih hilang Uti. Ini memang internetnya ya. Hari PMBN. Sebentar ya, udah 1 jam. Baik. Jadi tahasus ini adalah program yang akan dilaksanakan di awal Oktober. Saya ulang lagi ya, karena tadi suaranya hilang. Nah, tujuannya itu memungkinkan hafalan, ziyadah hafalan. Nah, waktunya kapan? Waktunya di Jumat, Sabtu, Ahad. Kita adakan dalam sebulan tuh 2 kali. Jadi minggu pertama sama minggu ketiga atau minggu kedua, minggu keempat seperti itu rencananya. Nah, program tahasus ini berbeda dengan SPP kegiatannya karena ini anak-anak makan, ya kan, terus itu uang makan yang jelas buat kepada orang tua dan infak untuk para asatid yang mendampingi Ananda di tahasus. Nah, seperti itu gambaran mungkin dari Ustadz. Ada Ustadz, monggo. Iya, ya, jadi tahasus ini bertujuan adalah untuk lebih, kalau yang sudah udah lancar itu lebih mungkin lagi, dan anak-anak yang belum terkejar, nah itu bisa dikejar di tahasus ini untuk tahfidznya dan bacaan Al-Qur'annya itu. Sedangkan tempat tadi disebutkan bahwasanya bisa di sekolah atau di tempat yang kondusif. Entah nanti abudan umum, nanti ada tempat yang diajukan nggak apa-apa. Yang terpenting itu adalah kondusif gitu untuk ditempati anak-anak selama tahasus. Gitu. Nah, itu sementara itu aja karena nanti programnya seperti apa, terus kegiatannya apa saja kita akan share di grup nanti seperti itu. Apakah ada pertanyaan Maaf, tadi nggak pas ini Ustazah berapa hari Ustazah? 3 hari 2 malam. 2 malam. Jadi hari Jumat, Sabtu, Ahad.
Nanti Ustazah, itu nanti rencananya di rolling lagi kayak mabit atau emang digabung kedatangannya? Digabung umahat, tapi tempatnya berbeda. Kemungkinan anak akhwatnya adalah di rumah kami, di rumah saya. Akhwat ikhwannya adalah di Khairu Ummah. Seperti itu. Ustazah, jazakallah khair. Ya, afwan. Saya mau ini Ustazah berkomentar yang soal PKBM itu Ustazah. Ustazah. Iya, silakan. Jujur aja saya belum terlalu paham ya Ustazah dengan ada PKBM, baru saja saya lihat singkatannya itu apaan sih PKBM gitu. Karena memang dalam kondisi pengalaman anak-anak kami sebelumnya itu saya semua serba tahu beres gitu Ustazah ya, dengan mengikuti standar pendidikan yang dipahami oleh umum gitu. Nah pada saat beberapa kali kan saya juga ketika sudah mencari ya sesuatu yang berbeda untuk anak kami ketiga ini, yaitu Egan, dan dipahamkan dengan beberapa sakofah dari KU Pusat ya, dan tentu dari Depok juga ya, dengan pertemuan dengan pembinaan orang tua juga dari Ustadz Fadli maupun eksternal gitu, termasuk yang setiap tahun kita dapat dari pusat ya, Ustazah Ummu Khair, bahwa tujuan pembelajaran pendidikan anak adalah taat tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain gitu. Nah, kalau buat saya itu pegangan saya Ustazah gitu. Cuman saya memang mempercayakan kepada pihak Rumah Depok ini, mempercayakan udah melakukan yang terbaik yang kita mampu, dan seharusnya sih pada saat memilih rumah pun saya sebagai pribadi yang menitipkan anak ke sekolah ini, saya sudah paham konsekuensinya gitu. Bahwasanya akan menemukan mungkin banyak ganjalan dengan regulasi gitu ya. Itu bagian dari konsekuensi yang harus saya ambil gitu. Sehingga kalau buat saya mudah-mudahan ini juga satu paket lah ya sama abunya Egan gitu. Kami merasa nggak ada pilihan lain gitu loh, kecuali ya memang tujuan kita adalah mencetak anak tunduk patuh dan taat kepada Allah gitu. Sehingga kurikulum yang sudah dicanangkan di rumah ini kami merasa cocok gitu kan. Masalah teknis tadi selain kita upayakan, kita juga menghadapi regulator yang mungkin banyak tidak memudahkan. Ya kita juga berikhtiar lah ya dengan terus doa gitu. Karena kalau saya melihat di semua bidang kehidupan ini kan regulator itu kan betapa amat sangat mudah berubah ya. Namanya juga aturannya kan aturan manusia gitu ya. Tapi tadi sedikit menenangkan saya sharing dari Ummu Amira ya gitu. Sedikit menenangkan gitu buat saya, jujur aja gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa sharing ya orang tua ya di luar di luar kajian atau event-event yang memang umum gitu. Karena kan ustazah sama ustadz ya harus punya tantangan menghadapi kelas-kelas di bawah kita lagi gitu, yang mungkin isi kepalanya beda lagi gitu. Sehingga kalau saya pikir ini ada tanggung jawab kita bersama gitu, dengan pemahaman yang udah sering banget berulang-ulang dikasih oleh Ummu Khair gitu. Ya memang ini konsekuensinya ketika kita mau mencetak anak yang tunduk patuh taat pada Allah dengan SOP atau program dari Allah, ya tantangan dunianya begini gitu loh. Walaupun ada area ikhtiar yang harus kita upayakan lagi Ustazah dengan menghadapi regulasi. Saya sih optimis ke depannya mungkin berubah lagi gitu, ada peraturan lagi, tapi bisa juga positif buat kita, tapi bisa juga sebaliknya gitu, dan itu kita harus siap gitu apapun gitu. Itu sih kalau dari saya, karena saat ini nggak ada pilihan, nggak bisa mundur dan terus mengikuti ke depan aja gitu. Yakin Allah akan bantu kita Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Ustazah Ustaz. Iya, ya Ummu jazakallah khair. Baik Ummu. Ya, baik. Terima kasih Ummu Egan atas masukannya.
Ini itu mati nggak? Ya. Ya kalau aduh makin masang sini masang mati-mati terus. Aslinya dia 10 bahasa Arab ya. Online bahasa Arab. Kelas 4. Dari apa? Jumat. Makanya dibaca ya kulitnya Pak Ustadz. Mati. Jadi begini nih kalau online, wifi saya error nih. Ya terima kasih. Jazakillah khair Ustaz Umu Egan ya. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan nanti ke depannya. Dan harapan kami dimudahkan semua anak-anak Khairul Ummah karena kami itu satu tujuan ingin membantu masyarakat, membantu mendidik anak-anak menjadi anak yang sholih, yang menjadi anak yang penghafal Quran, yang punya adab yang sholih, itu tujuan kami gitu. Kalau karena sedih juga ketika kenapa sih kita mempunyai tujuan yang baik tapi sama instansi dipersulit, memang kita kok sedih banget, tapi ya itulah saat ini di Indonesia ini kondisinya. Baik. Umahat, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah mati lagi. Putus lagi ya Ustaz Ana. Putus lagi. Enggak kok, bisa ada kok. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup pertemuan hari ini. Umahat, bagaimana? Mati. Iko yang mati, Umi nggak mati tuh. Oh, sinyalnya. Ya. Tes. Dengar nggak Ustazah? Kalau gambar kami bergerak, kalau kami beku semuanya, berarti Ustazah Tika. Ini sebetulnya internetnya saya nih. Ya, baik Bu. Iya, yang lain belum bisa coba di situ. Ya, kalau memang umat tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua berikan kemudahan dalam mendampingi anak-anak kita, biar kelancaran semua urusan kita semua. Doakan kami para asatidz dan asatidzah di Khairul Ummah sehat-sehat semua sehingga mendampingi putra-putri umat semua ketika belajar, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai. Baik umat semua, kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Wa iyaki Ustazah Ifa. Khair Ustazah. Wa iyaki Murania. Izin pamit ya Ustazah. Iya, mangga. Ustazah, Ustaz pamit. Assalamualaikum. Tadi ada ya? Ada. Izin Ustazah. Ya, semua Aisyah. Waalaikumsalam. Umu Diman. Ustazah, izin pamit ya. Mujidan. Izin Ustazah, izin Ya, Munafeza. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 jam 10 masuk ruangan, jadi nggak usah dimatikan saat ini, kayaknya pengaruh itu mati nggak sih Ustaz? Enggak. Put, kalau itu apa? Wah, sama aja, kan itu beda. Enggak, takutnya ininya net-netnya.